Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan kembali menyoroti keadaan yang semakin panas di Pulau Hachinosu. Berbagai hal menarik terus terjadi dalam kekacauan di sana. Dimulai dari Kizaru yang sedang bertarung melawan salah satu bajak laut senior yang menjadi aliansi dari Kurohige. Seperti pembahasan admin Toraokun sebelumnya, Kurohige berhasil mengumpulkan banyak aliansi tangguh yang sudah punya nama besar seperti Shiki. Namun selain Shiki pun, banyak lagi sosok menarik lain yang tidak bisa diremehkan. Salah satunya adalah bajak laut senior yang kini sedang bertarung melawan Kizaru. Dia tampaknya punya masalah pribadi dengan Kizaru pada masa lalu, sehingga sang bajak laut itu menargetkan admiral tersebut untuk dia lawan. Dalam pertarungan antara Kizaru melawan bajak laut senior yang satu ini, keduanya sama-sama menggunakan berbagai teknik kuat. Kizaru melancarkan serangan-serangan cahaya, sedangkan si bajak laut senior itu ahli dalam berbagai serangan haki. Saling serang antara mereka berdua pun mengakibatkan kehancuran di lingkungan sekitar, sehingga banyak orang dari kalangan marinir biasa ataupun para bawahan dari bajak laut Kurohige yang menghindari area pertarungan itu. Kizaru pun berkata, kemampuan dari si bajak laut senior itu memang cukup merepotkan, tapi dia tidak akan bertarung berlama-lama. Dengan kata lain, Kizaru akan mulai bertarung lebih serius lagi dan memakai teknik-teknik yang lebih kuat untuk segera mengalahkannya. Sementara itu, pertempuran di area pelabuhan juga masih terus berlangsung. Di sana ada Garp dan Sengoku yang sedang bertarung melawan para aliansi Kurohige. Garp fokus dalam pertarungan satu lawan satu melawan Shiki, sementara Sengoku melawan banyak aliansi kuat Kurohige yang lain. Sengoku pun sedang dalam mode Daibutsu dan melancarkan berbagai serangan kepada para musuh itu. Teknik-teknik yang bisa Sengoku pakai dalam mode tersebut bukan hanya serangan gelombang kejut dari telapak tangannya saja, tapi juga ada banyak variasi teknik-teknik serangan yang lain. Sebagai mantan Fleet Admiral, Sengoku memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada masa lalu, Sengoku adalah salah satu marinir yang bahkan diakui oleh Roger. Sebab dalam cerita kilas balik Oden, Roger pernah berkata, jika angkatan laut serius untuk melawannya, maka mereka harus mengirim Garp atau Sengoku. Jadi Garp dan Sengoku adalah orang-orang yang sangat diakui oleh Roger. Memang di masa sekarang, kemampuan Sengoku sudah mengalami penurunan akibat usia, tapi tetap saja dia adalah sosok yang sangat tangguh. Walau para aliansi Kurohige yang melawannya unggul secara jumlah, tapi dari segi kekuatan, banyak dari mereka yang kerepotan di hadapan Sengoku. Berpindah ke bagian lain di Pulau Hachinosu, cerita memperlihatkan salah satu tepian di pulau itu yang terlihat cukup luas. Di sana ada Sanjuan Wolf dan kru inti Sans yang bernama Building Snake. Sanjuan Wolf memancing Building Snake agar pergi ke tempat luas itu, supaya dia bisa bertarung dengan lebih optimal. Sebab jika bertarung di tengah kota, Sanjuan Wolf cukup kesulitan karena ukuran tubuhnya yang terlalu besar. Sedangkan di area yang luas, dia bisa bertarung dengan lebih leluasa lagi. Awalnya, Sanjuan Wolf mengira bahwa dia sudah sukses memancing Building Snake untuk pergi ke sana. Padahal Building Snake sebenarnya sudah tahu rencana Sanjuan Wolf dan dia dengan sengaja mengikutinya. Building Snake pun berkata bahwa dia paham Sanjuan Wolf ingin bertarung di tempat itu agar dia bisa lebih leluasa. Dia pun mengikuti kemauan Sanjuan Wolf agar pertarungan menjadi lebih seru. Building Snake lalu menambahkan, kerahkan saja seluruh kemampuan yang Sanjuan Wolf miliki, dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Sanjuan Wolf pun menanggapi itu dengan bilang, rupanya rumor bahwa Building Snake adalah salah satu kru Sans yang sangat menyukai pertarungan itu memang benar. Tak heran Building Snake mau mengikuti rencana Sanjuan Wolf untuk pergi ke tempat luas agar duel mereka berjalan dengan lebih seru. Jadi rupanya Building Snake ini adalah sosok yang sangat suka dengan tantangan. Dia lebih suka jika lawannya bertarung dengan serius, dan dia malah akan malas jika musuhnya tidak bertarung dengan serius. Demi mendapatkan pertarungan yang seru, dia bahkan mau dengan sengaja mengikuti rencana dari Sanjuan Wolf untuk pergi ke tepian pulau yang lebih luas. Tanpa berlama-lama, Sanjuan Wolf pun mulai melayangkan pukulan kuat ke arah Building Snake. Begitu juga dengan Building Snake yang melompat untuk beradu serangan dengannya.
Beralih ke tengah pulau, di sana Kurohige ingin mendekati Katarina Devon yang sedang bertarung melawan kru Sans yang bernama Holinga. Seperti yang telah admin Traukon bahas sebelumnya, Kurohige memiliki rencana rahasia yang harus dilakukan di dalam bangunan tengkorak. Dia pun tadinya mengutus Shiryu untuk melaksanakan rencana itu, namun Lakiro menyusul Shiryu dan menghalanginya menuju bangunan tengkorak, sehingga rencana Kurohige pun kini menjadi cukup terhambat. Tak mau terus menunggu lama, Kurohige hendak menyuruh Devon untuk melakukan rencana itu. Pertama-tama, dia memakai kekuatan Gura-Gura Nomi untuk menciptakan kerusakan besar di area Sans berada saat ini, sehingga dia mendapat kesempatan untuk pergi ke tempat Devon. Di sana Kurohige pun segera menyerang Holinga sehingga kru Sans itu langsung terpental cukup jauh. Dengan cepat, Kurohige menjelaskan kepada Devon apa yang harus dia lakukan. Penjelasan ini harus Kurohige sampaikan dengan sangat singkat karena dia tahu sebentar lagi Sans akan menyusul dan mengejarnya. Ketika Sans sudah berhasil mengatasi kehancuran yang diakibatkan oleh Kurohige tadi, benar saja, Sans langsung melesat ke tempat Kurohige dan Devon itu. Namun rupanya Devon telah pergi untuk menjalankan perintah dari Kurohige. Jadi rencana Kurohige untuk memerintahkan Devon pergi ke ruangan tengkorak itu kini telah berhasil. Kurohige pun berkata, semoga saja Devon tidak dihalangi oleh kru Sans yang lain agar rencana rahasianya bisa segera dijalankan secepat mungkin. Kurohige pun kembali bertarung melawan Sans di tempat itu dan dia tampak percaya diri bahwa kali ini rencananya akan berhasil. Walau Sans tidak bisa menghalangi Devon karena harus fokus bertarung menghadapi Kurohige, tapi Sans percaya bahwa para krunya tidak akan membiarkan anak buah Kurohige bertindak sesuka hati. Kemudian, Devon yang telah pergi dari sana tidak langsung memasuki bangunan tengkorak. Dia pergi ke tempat Esber atau Serapim Kuma terlebih dahulu. Seperti yang sudah dibahas, para Serapim yang dibawa oleh Angkatan Laut ke sana telah menjadi sekutu bajak laut Kurohige. Karena aksi Devon beberapa waktu yang lalu, yang berubah menjadi Gorosei Saturn kemudian memerintahkan para Serapim untuk memihak bajak laut Kurohige. Saat ini, Esber sedang melawan Koby, Prince Grass, dan juga Helmeppo. Namun Devon datang mengganggu mereka, lalu mengajak Esber untuk ikut dengannya. Koby, Prince Grass, dan Helmeppo belum bisa menyusul Katarina Devon, karena barusan Devon telah memerintahkan banyak bawahannya untuk menghalangi mereka bertiga. Jadi Devon ingin masuk ke bangunan tengkorak dengan persiapan yang matang terlebih dahulu. Dia tidak mau datang sendiri, melainkan membawa salah satu Serapim karena dia tahu bahwa ada kru Sans yang bisa mengganggunya di sana. Di sini diketahui bahwa memang Devon itu sangat cerdas. Dia tahu bahwa dia pasti akan mengalami hambatan dari para kru Sans yang ada di sana, sehingga dia sengaja membawa Esber agar nanti ketika ada yang menghalangi jalannya menuju bangunan tengkorak, Esber yang dia bawa bisa mengatasi kru Sans yang menghalangi itu, sehingga Devon bisa lanjut maju ke dalam bangunan tengkorak. Di antara para komandan Titan, Devon ini adalah salah satu yang memiliki IQ paling tinggi. Kembali menyoroti Kurohige, dia berkata kepada Sans bahwa rencananya kali ini pasti akan berhasil sebab Devon sangat cerdas dan tidak mungkin gagal untuk memasuki bangunan tengkorak. Kurohige tidak sabar untuk melihat ekspresi Sans ketika dia tahu apa rencana dari Kurohige, karena rencana dari Kurohige ini akan sangat mengejutkan. Sans di sini sempat menebak rencana Kurohige itu dengan berkata bahwa dugaan Sans tentang rencana Kurohige itu pasti berkaitan dengan suatu senjata kuat atau suatu buah iblis tertentu yang memang sudah Kurohige siapkan dalam situasi genting seperti ini. Kurohige yang mendengar tebakan Sans itu pun tidak menjawab apapun, yang berarti tebakan Sans itu sepertinya memang benar. Yang Kurohige sembunyikan di dalam bangunan tengkorak itu antara suatu senjata kuat atau buah iblis tertentu, atau mungkin bisa saja keduanya memang benar. Sans yang melihat ekspresi Kurohige pun merasa bahwa tebakannya itu memang benar, sehingga Sans berkata jangan harap dirinya akan membiarkan rencana Kurohige berjalan dengan mulus. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan suatu pulau yang sedang ramai. Di sana, ada beberapa komandan armada besar bajak laut topi jerami yang sedang mengadakan pertemuan. Namun lokasi mereka itu diserang oleh pasukan angkatan laut dari berbagai cabang yang dekat dengan tempat itu. Para komandan itu pun segera mulai beraksi. Cavendish dan Sai melawan para pasukan angkatan laut yang sudah turun ke daratan pulau tersebut. Lalu Orlombus dan Ideo, mereka naik ke kapal untuk melawan musuh dalam perang kapal yang ada di lautan. Di sini, Cavendish dan Sai bertarung melawan dua Vice Admiral. Sementara itu, Orlombus dan Ideo tetap fokus dalam perang kapal di atas lautan. Orlombus membuktikan bahwa dia sangat ahli bertempur di lautan. Dia bisa memberi komando dengan sangat baik kepada para anak buahnya. Ideo pun memuji Orlombus karena berkat komando dari Orlombus, mereka saat ini sedang dalam posisi yang sangat unggul. Namun Orlombus menyadari satu hal yang sangat penting. Dia tahu bahwa pasukan yang datang itu berasal dari berbagai markas cabang angkatan laut di sekitar sana. Dia pun menduga
masih akan ada lebih banyak pasukan lain dari Angkatan Laut yang akan berdatangan nanti. Sebab markas-markas cabang berada pada lokasi yang berbeda-beda. Mereka semua pasti tidak bisa tiba tepat waktu secara bersamaan. Dengan kata lain, kemungkinan besar masih akan ada lagi pasukan yang sedang dalam perjalanan menuju ke pulau itu. Dengan begitu, Orlombus ingin mengalahkan sebanyak mungkin musuh yang sudah ada sekarang, agar ketika nanti pasukan lainnya tiba, jumlah yang harus dihadapi sekaligus tidak terlalu banyak. Beralih ke tempat lain lagi, Fujitora mendapat sorotan. Admin Akun telah membahas bahwa dia mendapat misi untuk membantu Ryokugyu di Pulau Karaibari yang sedang bertempur melawan Cross Guild. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh organisasi-organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild. Tapi beberapa waktu yang lalu, Fujitora sudah mengalahkan para organisasi itu. Sekarang, dia dan para bawahannya pun sedang melaju dengan kecepatan penuh untuk menuju ke Pulau Karaibari. Nah, saat ini, Fujitora sudah semakin dekat dengan pulau itu. Para anak buahnya pun juga sudah bisa melihat Pulau Karaibari dari kejauhan. Para anak buah yang Fujitora bawa pun cukup merasa tegang dalam pertempuran ini, karena bagaimanapun juga Pulau Karaibari adalah markas seorang Yonko, yang mana pasti pertempurannya benar-benar akan sangat besar. Ini pertama kalinya bagi para anak buah itu mendatangi markas seorang Yonko. Biasanya mereka hanya menghadapi para kriminalis biasa saja, tapi kini mereka harus menghadapi salah satu kelompok kaisar lautan. Fujitora pun berkata, tidak usah panik, cukup hadapi saja para bawahan dalam kelompok Cross Guild itu. Untuk para petinggi, serahkan saja pada Admiral, karena kini sudah ada 2 Admiral dalam pertempuran di Pulau Karaibari. Kerjasama antara Fujitora dan Ryokugyu pasti akan membawa kemenangan bagi pihak Angkatan Laut. Para anak buah itu pun menjadi cukup tenang setelah mendengar perkataan dari Fujitora itu. Beralih ke Pulau Elbaf, cerita menyoroti keadaan di dunia matahari. Seperti yang kita tahu, kekacauan di sana tidak hanya terjadi di area sekolah Walrus saja, melainkan sampai juga ke berbagai desa karena ulah dari para monster mimpi buruk Killingham yang berkeliaran sampai kemana-mana. Namun, sebagian dari desa-desa itu telah berhasil mengalahkan para monster yang berdatangan. Jadi para prajurit di sana pun berinisiatif untuk pergi membantu desa-desa sekitar yang masih dalam kesulitan. Kerjasama dan saling bantu atas dasar inisiatif seperti ini memang sangat diperlukan demi mempertahankan negeri Elbaf. Setelah kematian dari Raja Harald, Elbaf tidak lagi memiliki seorang raja, maka tak ada orang yang bisa memberi komando utama dalam kekacauan seperti sekarang. Dengan begitu, memang diperlukan inisiatif dan kesadaran pribadi dari para prajurit raksasa itu sendiri. Sementara itu, para prajurit yang berasal dari desa-desa yang jauh dari area sekolah Walrus pun kini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut. Namun perjalanan mereka tentu tidak berjalan dengan mulus, karena kehadiran dari para monster mimpi buruk yang selalu mengganggu di tengah jalan. Di sepanjang perjalanan, ada saja monster yang harus mereka hadapi. Kemampuan Killingham dalam menciptakan monster mimpi buruk itu memang benar-benar merepotkan dan sangat cocok untuk digunakan dalam mengacaukan suatu negeri yang besar seperti Elbaf. Di antara para prajurit yang sedang menuju ke area sekolah Walrus itu diperlihatkan beberapa karakter raksasa yang sangat menarik. Mereka cukup kuat sehingga kehadiran mereka di area sekolah Walrus nanti akan sangat dibutuhkan. Walau tentu mereka bukan tandingan dari kesatria suci apalagi Imsama, tapi setidaknya mereka akan bisa membantu para prajurit lain dalam menghadapi para monster mimpi buruk dan raksasa iblis. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Akun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Akun, Shambles.